Selamat pagi. Kita sangat bersyukur sekali ya, hari ini kita bisa berkumpul. Saya juga sangat bersyukur saya bisa kembali untuk memberikan suatu kesaksian. Memang benar ya, seorang Kristen harus selalu memberikan suatu kesaksian kepada yang lain, supaya mereka juga bisa menerima kasih karunia dari Tuhan. Ya, singkat cerita, saya langsung saja lanjut yang minggu kemarin ya. Sudah sampai di Ibrani pasal 10 ayat 19 tentang ketekunan. Memang surat ini dikhususkan kepada mereka yang di Ibrani. Memang beberapa isi surat telah telah menjelaskan kepada mereka ya tentang hukum Taurat, juga tentang Yesus Kristus. Ya. Nah, sekarang kenapa ya terus ini tentang ketekunan, bahwa dia telah menjelaskan bahwa yang di mereka yang di dalam hukum Taurat ya, apa yang telah mereka lakukan yang sebenarnya itu belum sempurna, tapi sekarang yang sempurna itu telah datang. Ya. Jadi mereka harus meninggalkan kebiasaan lama mereka yang telah diwariskan oleh nenek yang mereka ya. Sekarang karena yang sesungguhnya yang telah digambarkan oleh Melkisedek yang bisa memberkati kita dengan roti juga anggur ya, yaitu tentang Yesus Kristus. Sekarang telah datang, dialah sebagai imam besar ya, yang menurut Melkisedek itu firman yang telah menjadi manusia. Jadi hukum Taurat itu menuntun sampai kedatangan Tuhan Yesus. Jadi sebagai karena ini sudah berbicara tentang keimamatan tentang Yesus Kristus, sebenarnya surat ini juga bukan hanya buat mereka di Ibrani, tetapi buat kita yang sekarang juga ya, supaya kita yang percaya dalam Tuhan Yesus hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Ya, ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus Kristus sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Ya, jadi sekarang buat kita ini telah ditebus ya. Jadi kita tidak lagi melakukan persembahan untuk korban berulang-ulang tiap tahun. Sekarang telah dibebaskan oleh Yesus Kristus, oleh imam yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus ya. Ia yang dengan kasih datang ke ini mengorbankan dirinya untuk menebus kita ya. Jadi ini semua bukan perbuatan baik dari kita lakukan, tetapi kasih karunia dari Tuhan. Jadi kita dibebaskan dari Tuhan, tidak halangan lagi buat kita ya untuk hubungan kita dengan Tuhan. Karena Tuhan sendiri telah membebaskan kita, ya, yaitu Yesus Kristus sebagai kepala rumah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang ikhlas dan keyakinan iman yang teguh.
Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang benih, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ya. Jadi kita sebagai seorang pengikut Tuhan Yesus, seorang Kristen yang sejati, ya, kita harus dengan sungguh-sungguh, ya, dengan sungguh, ya, dengan ikhlas kita dengan sungguh, dengan kekuatan iman yang teguh, karena kita tahu kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus, ya. Kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, ya, dan tubuh kita pun telah dibasuh dengan air yang benih. Yaitu kita sudah hutang kita sudah dibersihkan semua, ya. Jadi kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dari selayaknya kita hidup ini, selayaknya hidup sebagai seorang Kristen yang sejati. Jadi supaya kita, apa yang kita lakukan, apa yang apa itu bicarakan, yang kita sampaikan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kita bukan lagi memikirkan tentang keadaan duniawi, tetapi kita seorang yang punya pengharapan di sorga, karena kita tahu Tuhan Yesus itu Tuhan yang mencipta langit bumi, ya. Jadi apa yang telah Dia janjikan, apa yang Dia membuatkan pasti digenapi, ya. Maka dikatakan di sini janjinya setia, karena Dia itu apa yang Dia sampaikan, apa yang pasti digenapi. Jadi kita sangat bersyukur sekali kita bisa hidup oleh damai sejahtera dari Tuhan. Jadi buat kita orang yang telah diselamatkan, hiduplah kita yang di dalam Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan tubuh kita, apa yang kita lakukan juga apa yang kita bicara, apa yang keluar dari mulut kita, supaya di mana ada kesempatan kita harus bersaksi kepada yang lain bahwa Tuhan Yesus itu ada di dalam kita, ya. Roh Kudus itu ada di dalam kita, ya. Orang yang lain yang bisa lihat dalam diri kita ada Tuhan Yesus, sehingga mereka juga bisa, yang lain juga bisa memperoleh damai sejahtera itu, ya, dan juga bisa mengenal Tuhan Yesus. Sebenarnya hari ini itu sangat berharga sekali bagi kita orang yang telah dibeli oleh Tuhan Yesus. Seharusnya kita, saudara-saudara, kita bisa masing-masing memberikan suatu kesaksian kepada yang lain, karena kesempatan hari ini sangat berharga, ya. Karena di sini berkumpul saudara-saudara yang kecil, ada yang muda, ada yang tua, juga ada orang yang belum percaya, dan juga ada yang percaya. Jadi kesempatan yang baik, ya, buat kita orang yang telah menerima Tuhan Yesus untuk memberi suatu contoh, ya, kepada mereka yang lain yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, supaya mereka bisa menerima juga kasih karunia dari Tuhan. Mereka juga bisa percaya kepada Tuhan, ya. Tetapi seharusnya kita di sini masing-masing harus memberi suatu kesaksian, ya, kepada mereka. Tapi kadang-kadang kita kan tidak sadar, ya. Kadang-kadang terlihat ada yang biasa sering bersaksi, sering memberikan suatu contoh atau teladan, tapi karena
waktu ya, tetapi karena beberapa waktu, tapi sekarang ya tidak memberikan suatu kesaksian lagi pada yang lain ya. Juga ada yang awalnya memberikan suatu doa setiap perkumpulan ya, doa-doa yang itu yang indah, yang baik untuk Tuhan. Tapi karena beberapa waktu lama berlalu tidak diperdengarkan lagi suatu uh, doa merdunya itu ya. Tapi kita harus menghibur, harus terus mendorong mereka kepada yang lain supaya kita hari Minggu kita kumpul bersama, kita bisa saling menasihati, juga saling menguatkan, karena kita sudah ditebus. Kita harus hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Ya, juga saya lihat di dalam perjamuan ambil pelayan Tuhan, kita sebagai orang percaya yang sudah ditebus, yang sudah diperbaharui, yang sudah dibersihkan hati nurani kita dan dibasuh dengan air yang murni, kata dia. Ya, kita belajar untuk mengambil bagian. Kita sama-sama belajar untuk melayani ya yang lain. Memang kadang-kadang saya sendiri juga mengalami apa itu waktu mengambil cawan, memang ada memang rasanya berat gitu kan, memang itu bisa berat ya. Tapi karena ini bukan berat dari rotinya atau cawannya ya, tapi dari hati ya, dan masih masih rasa berat. Kenapa? Karena ini kan suatu pelayanan, suatu pengorbanan. Kita harus terus melatih kita sendiri supaya kita hidup berkenan kepada Tuhan. Ya. Ya. Sebenarnya di dalam perjamuan ini itu kita itu belajar ya, untuk mengasihi yang lain, untuk menerima keadaan yang lain. Memang kadang-kadang sulit, tetapi di dalam Tuhan kita semua ada saudara. Jadi kalau kita ada rasa berat, kita kembali untuk mengingat pada waktu Yesus ya membasuh kaki murid-muridnya. Ya, kenapa Yesus mau membasuh kaki murid? Karena dia mau menunjukkan kasih kepada muridnya ya, bahwa dia itu kesetaraan dan Allah yang dia tidak pertahankan, tetapi dia mau menjadi manusia, mau merasakan semua yang dirasakan manusia. Dia merendahkan diri maksudnya untuk menerima mereka, bukan lagi hamba, tetapi seorang saudara. Ya, jadi di dalam mengambil cawan roti itu kita melatih diri kita sendiri ya, untuk menyatakan kasih yang telah Yesus wariskan kepada kita, supaya kita bisa wariskan kepada yang lain, supaya yang lain juga bisa berbuat terus kasih itu kepada yang lain, sehingga banyak lagi jiwa diselamatkan. Jadi kita sebagai seorang telah dibasuh dengan air murni yang sudah bersih. Kita berusaha untuk saling membangun. Ya, jadi kita sama-sama ke depannya itu kita sama yang sudah menerima Tuhan Yesus. Saya rasa juga kita harus belajar melatih kita sendiri ya, supaya
supaya kita melatih kita untuk menerima yang lain, ya, supaya orang lain bisa tahu, wah, ini kasih yang kita berikan kepada mereka itu kasih dari Tuhan, sehingga mereka juga bisa mengasihi Tuhan. Karena kita bukan seperti orang dunia, kita punya pengharapan yang pasti, sebab Ia yang menjanjikan itu setia. Ya, memang kadang-kadang kalau nasihat diperdengarkan, memang ada sedikit panas di telinga. Tetapi di mana nasihat itu membimbing kita kepada yang benar. Soalnya kita di sini bukan orang lain lagi, tetapi satu keluarga dalam Tuhan Yesus. Kita harus saling menasehati, juga saling menghibur supaya kita tetap di dalam Tuhan. Ya, kita ada satu tubuh dalam Tuhan Yesus. Jika jari kita terluka, kita harus cepat-cepat dikasih obat supaya cepat sembuh, ya. Begitu juga buat kita orang percaya di dalam jemaat. Jika jika kita ada yang masih ragu, kita perlu penghiburan, perlu membangun iman mereka di dalam Tuhan. Karena perlu untuk kita mendorong supaya kita semua saudara kita ini jangan sampai mengundurkan diri, sampai mengundurkan diri dari Injil Kristus. Apa yang dikatakan lagi? Ayat 24, dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kita perlu penghiburan, perlu nasihat. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang Tuhan yang sudah dekat. Ya, memang kadang-kadang kita kan masih tinggal di dunia ini. Kita tidak lepas, masih bisa bertemu sama orang lain, orang yang belum percaya, banyak pengumulan, ya. Ada ketemu orang yang belum agama yang lain. Tapi banyak cobaan. Jadi kita diingatkan kembali untuk saling membangun, saling menasihati, supaya kita semua jangan terjebak, supaya kita jangan sampai terlepas dari apa yang kita pegang selama ini, supaya kita jangan sampai mengundurkan diri, mengundurkan diri, sampai kita mati, maksudnya mati di dalam rohani. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban yang menghapus dosa. Ya, jadi Yesus datangnya hanya satu kali yang untuk menebus dosa, tidak sampai dua kali. Tadi berusahalah kita untuk memupuk iman kita, ya, dengan nasihat, dengan penghiburan firman Tuhan, karena yang bisa memperkuat iman kita adalah firman Tuhan. Tetapi yang ada ialah kematian. Ya, itu 27. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan menghakimi dalam api yang dahsyat dan menghapuskan orang durhaka. Ini konsekuensinya kalau kita mengundurkan diri sebagai pengikut Yesus. Ini konsekuensinya akan terlihat hukuman murka Tuhan. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati atas belas kasihan, atas keterangan dua atau tiga saksi.
Ya, ya kalau menurut hukum Taurat, kalau orang yang melakukan hukum Taurat, jadi apa yang diberikan saksi kepada orang bahwa dia itu divonis mati, dia harus divonis mati. Jadi dia kalau dia ya harus divonis dilempari batu sampai mati. Ada dua orang, tiga orang yang memberi saksi itu besar, dia harus dilempar sampai mati. Jadi perbandingan betapa lebih berat hukuman yang harus diberikan atas dia yang injak anak Allah, yang menganggap najis dalam perjanjian yang menguduskan dirinya, yang menguduskannya, dan yang menghina lokasi karunia. Ya, apalagi kalau kita menolak Tuhan, karena Tuhan itu apa yang telah dia nubuatkan itu pasti tidak ada satupun yang tertinggal. Semua pasti digenapi. Dia itu berani mengorbankan anak yang tunggal, apalagi kita orang yang masih yang berdosa tapi menolak Tuhan Yesus, ya. Pasti dia membalas sesuai yang setimpal kepada apa yang kita. Ya, 30, sebab kita mengenal dia yang berkata, ya, pembebasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Tuhan akan menghakimi umatnya. Ya. Karena ini sudah dibuatkan, Tuhan telah menurunkan pembalasan adalah hak Tuhan. Jadi tidak ada satupun kesalahan yang bisa lepas dari semua itu. Ya. Pasti digenapi semua. Dan ini pasti terjadi, Tuhan adalah akan menghakimi semua manusia, orang-orang yang tidak menerima dia. Ngeri benar kalau jatuh dalam tangan Allah yang karena Allah kita bukan Allah mati, Allah kita orang hidup. Setiap apa yang kamu lakukan pasti dicatat, pasti tidak ada yang luput, pasti akan mendapat murka. Jadi ini peringatan keras sebenarnya supaya kita bisa hidup berkenan kepada sesuai yang Tuhan mau pada dan tidak sampaikan. Ayat 32, ingatlah akan masa lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan yang diperlakukan demikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dapat, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Ya, ini ini penulis menyampaikan. Saya rasa penulis ini juga tahu keadaan mereka waktu mereka menerima Tuhan Yesus. Ya, memang menerima Tuhan Yesus itu bukan hanya percaya, tetapi juga mendapat penderitaan. Juga harus menderita. Jadi persis dia tahu tentang apa yang mereka bahwa waktu mereka terima Tuhan Yesus, apa yang mereka harus terima. Pasti di Ibrani beda dengan kita sekarang. Kita sekarang menerima Tuhan Yesus masih damai, aman saja, bebas. Tapi kita hidup di sini masih enak, tidak di. Saya rasa dibandingkan pada zaman para nabi, pada masa Rasul itu pasti beda.
pasti lebih berat. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah nanti. Sebab memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Itu tentang upah. Ya. Memang maka dia mengingatkan kembali supaya kita mempertahankan, jangan sampai kita mengundurkan diri ya. Supaya kita tetap percaya, tetap iman kita terus bertahan sampai kedatangan Tuhan Yesus. Karena kita tahu setiap orang yang percaya kita itu harus menghadap tata pengadilan. Ya. Seperti yang di 1 Korintus pasal 15, 2 Korintus, 2 Korintus pasal 5, ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ya, jadi setiap kita yang percaya nantinya akan menghadap tata pengadilan Tuhan Yesus, ya, untuk menerima apa yang patut diterima selama kita menumpang di dunia ini, apa yang kita lakukan untuk bekerja Tuhan. Maka di surga kita akan mendapat. 37. Sebab bahkan sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Sini berbicara kesempatan. Ya. Kesempatan kita ini sedikit lagi. Kita nggak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Bisa malam ini, bisa besok, tahun depan, atau 2 tahun lagi, kita tidak tahu. Nah, maka kita harus hidup berkenan kepada Tuhan, supaya pada waktu Tuhan datang, kita ditemukan tidak bercela, tidak bercacat. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukan orang-orang yang bukan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Ya, karena hidup ini untuk mendapat semua itu karena iman. Kita sudah tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi tidak mungkin kita mengundurkan diri, maksudnya di sini, karena kita mempunyai pengharapan yang pasti ya di dalam Tuhan. Kita akan menerima janji-janji Tuhan. Jadi maksud penulis ini disampaikan supaya mereka di Ibrani ya tetap tekun ya, berdiri di dalam Tuhan Yesus sesuai dan berpadanan dengan Injil Kristus, supaya mereka jangan sampai. Terima kasih. Amin. Terima kasih Tuhan menyertai kita semua. Oke, terima kasih buat sharingnya. Ya, saudara-saudari, kita lanjutkan lihat di pokok bahasan kita di dalam 2 Timotius pasal 2. Ya, 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 13 saya akan bagikan sedikit. Ya. Jadi di sini di dalam pasal 2-nya Rasul Paulus berusaha untuk mendorong Timotius untuk bersikap sebagaimana mestinya seorang yang di dalam Tuhan.
Eh, Pertama-tama di ayat 1, Rasul Paulus berkata, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ya, ini suatu himbauan. Jangan lemah kan begitu kalau suruh jadi kuat. Ya, kamu jangan lemah kan gitu. Kenapa seseorang menjadi lemah? Padahal secara usia Timotius masih muda. Dia lemah karena dia lupa dengan siapa backingannya itu. Dia lupa siapa di belakangnya. Makanya dia mendorong Timotius, kamu harus jadi kuat. Artinya mungkin Timotius seperti saya katakan ada ketakutan, kekhawatiran yang besar. Jadi Rasul Paulus mendorong dia, kamu harusnya jadi kuat anakku gitu. Bagaimana kamu jadi kuat? Oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kenapa? Jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Jangan mengandalkan siapa dirimu. Tetapi andalkanlah Tuhan. Kamu baru bisa jadi kuat. Sebab kalau kamu mengandalkan dirimu, kamu gagal. Ya, pengalaman itu tidak lebih baik. Ya kan orang dunia bilang pengalaman itu guru yang penting, mungkin tidak ada salahnya. Tetapi bagi orang Kristen, pengalaman tidak lebih baik daripada mengandalkan Tuhan. Artinya apa? Kamu mungkin punya banyak pengalaman. Mereka Petrus punya pengalaman untuk menjala ikan itu dan ini. Nggak diragukan karena mereka nelayan. Tetapi kita melihat mengandalkan Tuhan itu jauh lebih baik daripada pengalaman. Jadi artinya, kalau kamu mau menjalankan hidupmu sebagai seorang Kristen, kamu hendaknya melatih dirimu mengandalkan Tuhan. Saya memang banyak kekurangan. Pendidikan tidak banyak, tidak tinggi. Ya, uang pun pas-pasan. Tinggal di tempat yang pas-pasan. Tapi itu tidak akan menghalangi saya bagaimana saya mau melayani Tuhan. Kenapa? Karena di sini saya diajarkan tidak mengandalkan kekuatan saya sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan di dalam kasih karunia-Nya. Rasul Paulus mengatakan, ya, segala sesuatu dapat kutanggung ya di dalam Dia, bukan di dalam dirinya, tetapi di dalam Tuhan. Ya, yang memberi dia kekuatan. Ya. Kemudian di ayat 2, karena hidup kita itu tidak selalu sama ya. Mungkin ini sudah saatnya bagi Timotius untuk melatih yang lain untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tetapi pastinya bukan mengajarkan ajaran di luar daripada ajaran Tuhan Yesus yang disampaikan melalui rasul-rasulnya. Kita tidak boleh membawa ajaran diri kita sendiri. Setiap kita mau mengajar orang di dalam Tuhan, pakailah itu metode dari Tuhan, firman Tuhan. Dan di sini Rasul Paulus meminta kepada Timotius, ya, dia katakan, apa yang telah engkau dengar daripada aku. Rasul Paulus itu seorang rasul, artinya ajaran dari kerasulan itu, kamu harus percayakan itu kepada orang yang dapat dipercaya dan juga cakap mengajar orang lain. Jadi, karena kita berbicara waktu, kamu tidak selalu sama. Seperti Rasul Paulus, dia berusaha melatih yang lain. Sehingga ketika dia sudah tidak ada, pekerjaan pelayanan itu bisa berlanjut. Nah, makanya seperti kita di sini, kenapa kita bikin banyak kelompok? Ada kelompok tua, muda, anak sekolah minggu, supaya kita mempraktekkan akan tiba harinya, mungkin kamu nggak lagi di sekolah minggu. Nah, ketika kamu sudah bertumbuh dewasa, kamu punya pengalaman dalam sekolah minggu itu. Lalu mungkin juga kamu yang hari ini sekolah minggu, berdasarkan pengalaman kamu waktu diajar, kesabaran gurumu, kasih yang gurumu perlihatkan itu, menyentuh hatimu. Lalu kamu ingat hari-hari seperti itu, kamu pun merindukan untuk menjadi seorang yang bisa berguna untuk Tuhan. Mau mengajar,
anak-anak kecil sekolah minggu suatu hari nanti. Mungkin juga itu anak-anak dari guru-gurumu yang pernah mengajar kamu. Dan bagi kamu yang hari ini pemuda atau pemudi, mungkin oleh yang melayanimu, kamu melihat mereka penuh dengan pengabdian, pengorbanan, lalu itu bisa menjadi suatu contoh teladan. Lalu kamu pun suatu hari, ketika kamu dipercayakan Tuhan untuk melayani mereka yang lebih muda, kamu punya pengalaman. Lalu kamu pun percayakan pada yang berikutnya. Ini hal yang tidak boleh berhenti di dalam sebuah jemaat. Sehingga ada regenerasi. Kemudian di sini dia katakan, yang berikutnya, ayat 3, 4, dan 5. 6. Dari contoh di sini, kita bisa melihat contoh hidup di dalam Alkitab. Yaitu, kita bisa lihat tokoh Alkitab seperti Yusuf misalnya. Di sini kan di ayat 3 itu dia ajak ikut menderita sebagai prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Mengapa saya bilang Yusuf itu bisa dijadikan contoh? Karena Yusuf itu dia juga bukan dari hidup yang biasa, yang maksud saya dia mengalami hal yang tidak nyaman dalam hidupnya. Dia dijual saudara-saudaranya. Lalu kenapa Yusuf bisa menaruh harapannya dalam Tuhan? Ini menurut saya punya saya lihat di dalam Alkitab. Dikatakan dari mereka semua yang paling dekat dengan bapaknya itu adalah Yusuf. Artinya Yusuf kan jarang pergi ke ladang bersama saudaranya. Artinya sering di rumah bersama bapaknya. Otomatis bapaknya itu selalu punya waktu untuk mengajar dia. Menceritakan pengalamannya. Dulu anakku saya begini begitu. Tapi Tuhan Allah sudah memberi kita janjinya. Dia menyuruh kita untuk menaruh harapan di dalam dia. Dan dia sudah mengatakan dia tidak pernah meninggalkan kita. Selalu menyertai kita. Ya, itu pastinya. Dan dia pasti mendengar bapaknya bercerita, oh dulu kakekmu dikasih tahu, kita ini nanti akan mengalami kesukaran besar. Pasti kisah-kisah seperti ini sudah disampaikan. Sehingga Yusuf, menurut saya ya, Yusuf yang selalu mendengar dari cerita dari bapaknya itu menyimpulkan itu sebuah iman. Oh, kita beda dengan bangsa lain. Nah makanya ketika Yusuf dijual saudara-saudaranya, dia teringat dengan kisah-kisah yang pernah bapaknya cerita. Mereka akan, kan dengan di Alkitab dikatakan kepada Abraham dengan jelas, mereka akan diperbudak selama sekian ratus tahun. Ya, jadi dia pasti tahu ada alasan lain di balik dari dia mengapa berada di sana. Makanya ketika saudara-saudaranya mereka yang jahat, dia bilang ini sudah dari Tuhan supaya kalian bisa selamat. Ini rencana Tuhan. Dia sedikit banyak yang dekat dengan bapaknya dengan sering mendengar cerita. Nah sama seperti hari ini. Bagaimana dengan kita terhadap anak-anak kita? Adakah kamu sering menceritakan tentang Tuhanmu yang kamu percaya? Ketika kamu jalan-jalan, kamu kasih tahu anakmu, oh ini tidak lain karena kasih karunia Tuhan loh kita boleh jalan seperti ini. Kalau kamu sedang makan enak misalnya, ini juga tidak lain karena Tuhan memberi pada kita. Jangan melupakan untuk berdoa, bersyukurlah pada Tuhan. Apapun yang kamu lakukan kegiatan bersama dengan anak-anakmu, selalu ingatkan mereka, ini tidak lain adalah pemberian dari Tuhan. Bukan karena Bapak hebat, bukan karena ibumu pandai, semua karena Tuhan. Kita ada sampai hari ini. Lalu suatu hari nanti anak-anakmu akan mengingat. Saya sering dengar orang tua saya bicara seperti itu. Ini karena Tuhan. Semua kita boleh makan minum karena Tuhan. Lalu minimal itu akan menjadi bekal bagi dia suatu hari di dalam kehidupannya. Dan di sini dikatakan, pertama, mengapa saya hubungkan dengan Yusuf? Pertama, dia berbicara, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus.
Kalau kita kan sudah tahu ya bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan dan Tuhan panggil kita dengan tujuan. Tujuan apa? Mengikut Dia, setia kepadanya, melakukan yang Dia perintahkan, lalu baiklah hidup kita. Tetapi kalau kita menyimpang dari jalannya, timbullah masalah. Seringkali masalah timbul itu karena ada yang salah. Makanya ditambah depannya itu masalah. Masalah dalam keluarga, masalah itu dan ini. Karena ada yang salah. Lalu kita dididik, perbaikilah yang salah itu supaya menjadi baik. Lalu oleh kasih karunia Tuhan, semua bisa jadi baik. Dan di sini, kenapa dia mengibaratkan kita seperti seorang prajurit, ikut untuk menderita. Bukan tanpa alasan. Kalau Tuhan Yesus tidak pernah menderita untuk kita, dia ngajak kamu ikut menderita, kamu pun tidak mengerti arti penderitaan. Kamu tidak pernah merasakan kasihnya. Bagaimana kamu mau menderita untuk dia? Seperti saya ceritakan di minggu yang lalu. Oh, anak yang tidak pernah tahu betapa sulit orang tua membesarkan dia. Dia sulit untuk menggambarkan cinta kasih orang tuanya. Semua tersedia, tidak ada yang sulit. Semua gampang, apapun yang dia mau ada. Apa yang susah? Cara dia mengukur orang tuanya punya kasih pun sulit. Yang dia bisa gambarkan, dia butuh kursi roda, aku belikan. Dia butuh apa? Makan itu, aku belikan. Hanya itu. Lebih dari itu dia tidak tahu. Tapi kalau misalnya, kalau kamu pernah lihat di YouTube, biasanya di orang Tiongkok, mereka di sekolah itu ditayangkan bagaimana beratnya orang tua mereka berjuang menyekolahkan mereka. Saya kadang lihatnya. Ada anak-anak itu sampai menangis ya. Lihat betapa sulit bapak mereka itu cari nafkah untuk supaya mereka sekolah. Sehingga apa? Mereka cara menghargai orang tuanya yang sudah bekerja keras itu belajar dengan sungguh-sungguh. Mereka lebih bisa mengerti. Ya mungkin itu salah satu hikmat ya. Maksudnya ketika mereka kecil mereka tahu untuk sekolah pun orang tua saya bekerja keras. Saya tidak boleh sia-siakan. Saya tidak boleh bolos. Saya harus pakai ini kesempatan dengan baik karena tidak dengan mudahnya. Ya. Kemudian di sini dikatakan berikutnya, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Artinya hidup kita ini selalu mengingat bahwa kita ini memang dipanggil Tuhan untuk satu tujuan, melayani Dia, menyenangkan Dia, untuk menyenangkan Dia. Melayani Tuhan itu hal yang menyenangkan. Ketika kamu temukan melayani Tuhan tidak menyenangkan, artinya apa? Ada yang salah dengan dirimu. Kamu sendiri tidak menemukan sesuatu yang penting di dalamnya. Sehingga apa? Kamu tidak merasa nyaman melayani Tuhan. Orang-orang yang mengerti tentang kata di sini, kamu sangat menikmati ketika Tuhan mempercayakan kamu melakukan sesuatu. Tapi sayangnya, orang lebih bangga kalau dia pernah nonton konser artis tertentu atau di stadium tertentu. Dia lebih bangga dengan itu. Tidak ada hubungan dengan kita. Tapi orang lebih bangga dengan itu. Aku pernah jabat tangan dengan presiden. Waduh, itu hal yang orang suka ceritakan dan bangganya. Aku pernah ketemu siapa kamu? Mongol kah? Untung jarang diceritakan ya. Di Bandara Pontianak. Kita kalau pernah ketemu, salaman, waduh, tidak pernah terlupakan. Sama Tuhan Yesus yang sudah mati untuk mereka sering dilupakan. Kenapa tiap minggu Tuhan suruh kita mengingat Dia? Supaya kamu jangan lupa. Dia lebih penting dari, maaf kata nih, pacarmu, istrimu, orang tuamu. Kenapa? Kalau orang tuamu masih hidup itu juga karena Tuhan. Kalau kamu punya anak juga karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Lalu apa yang kamu akan lakukan?
tanpa Tuhan sebetulnya saya tidak punya apa-apa. Itulah pikiran kita yang benar. Lalu kalau kamu tahu konteks itu, bagaimana kamu harus hidup? Selama Tuhan senang, saya pasti akan senang. Kalau Tuhan sedih, tidak diragukan, hidup saya juga menyedihkan. Ini yang dikatakan. Coba kamu uji diri. Selama kamu membuat Tuhan senang, kamu tidak akan sedih. Tetapi kalau kamu mulai mendukakan Roh Kudus di dalam dirimu, kesedihan akan datang. Kamu tinggal tunggu tanggal mainnya. Kamu tidak akan main-main dengan hari itu. Kalau betul kamu seorang Kristen. Tapi kalau kamu bukan orang Kristen, mungkin tidak terjadi apa-apa. Kalau kamu sungguh orang Kristen, kamu mendukakan Tuhan yang ada di dalam dirimu, kamu sendiri tidak akan tenang. Kamu sendiri pun tidak akan merasa senang. Dan di sini berikutnya dia katakan, yang berikutnya adalah seorang olahragawan. Hanya dapat memperoleh mahkota kalau dia bertanding menurut aturan. Kamu lihat Yusuf, dia selalu ikutin aturan. Ketika disuruh untuk berada di rumah Potifar, dia ikuti aturan itu. Semua sudah diserahkan pada saya untuk diurus, kecuali kamu, istrinya. Istrinya juga minta diurus sama Yusuf, mana boleh. Ya, itu kisahnya. Dia ikuti aturan. Lalu dia tambah susah hidupnya. Dia bertekun karena dia tahu ada harapan. Seperti petani. Yusuf, dia tahu ini tidak lain. Karena apa yang mau diharap coba? Kalau kamu tiba-tiba berada di negeri asing, tidak kenal siapa-siapa misalnya, kamu berharap sama siapa? Pasti berharap sama Tuhan yang pernah kamu dengar. Hari ini mungkin kamu tidak merasa terlalu penting Tuhan Yesus bagimu. Kamu boleh merasakan itu. Di saat kamu merasa kehilangan harapanmu, orang tua tidak bisa tolong saya. Anak istri pun tidak bisa. Lalu saat itulah kamu merasa kesepian. Untung masih ada Tuhan. Itu kamu seperti tanah yang asing. Tapi kalau kamu tidak pernah mau menaruh, menggantungkan itu dalam Tuhan Yesus, nah disitulah hidupmu jadi hilang arah. Yusuf tidak hilang arah, kenapa? Dia tetap ikuti aturan. Bapak saya cerita, Tuhan tidak suka ini, tapi Tuhan suka itu. Dia pasti dengar. Tuhan yang kami sembah beda dengan yang orang di Mesir itu lakukan. Mereka nyembah patung itu, di kami tidak. Dia terus taruh dalam hatinya. Oke, walaupun saya dituduh, padahal saya melakukan yang benar demi nama Tuhan. Apa? Toh saya tahu suatu hari akan Tuhan upahi saya. Saya tinggal sabar aja. Inilah seperti seorang petani menantikan hasil yang pertama dia nikmati. Kan sebelum saudara-saudaranya menikmati ikut bersama dia, dia dulu ditinggikan. Dia menikmati. Jadi orang yang memimpin di dalam kerajaan itu. Walaupun bukan seorang raja. Tapi dia seperti tangan kanan. Dia bilang semua di negeri asing. Ini seperti petani yang sudah bersusah payah. Tapi dia harus ikuti aturan. Tidak boleh keluar dari aturan. Nah masalah kita kan, kamu ikuti aturan nggak? Kalau kamu ikuti aturan, kamu akan siap-siap untuk menerima apa yang Tuhan janjikan. Dan di sini, nasihat di sini berikutnya, dia katakan setelah bicara tentang petani, lalu mungkin kamu merasa kurang hikmat. Dia katakan di ayat 7, perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Tadinya mungkin kamu tidak mengerti mengapa ini terjadi dalam hidup saya. Bagi orang Kristen, saya sering mengatakan, jangan pernah anggap bencana terjadi dalam hidupmu. Semua tidak lain adalah rencana dari Tuhan. Kalau kamu memperhatikannya, kalau kamu ikuti jalur Tuhan, sebetulnya kamu sedang dibentuk oleh Tuhan. Kamu menyimpang dari Tuhan, benar. Kamu melakukan pelanggaran dan kesalahan, betul. Tapi di balik semua itu, Tuhan tidak merancangkan yang jahat untuk hidupmu.
Tuhan merancangkan yang baik supaya kamu jangan meneruskan yang jahat itu, yang akan merugikanmu, mencelakakan hidupmu, bahkan mungkin keturunanmu. Berhentilah sejenak untuk berpikir, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidup saya? Saya harus cepat-cepat balik pada Tuhan. Alkitab bilang, semua orang berdosa, semua orang melakukan pelanggaran. Tetapi orang yang diberkati Tuhan, orang yang merendahkan dirinya, selalu melihat kesalahan, bukan kesalahan orang lain ya. Orang lain kalau salah mah biar Tuhan yang nguruslah. Kalau kita itu, uruslah kesalahan kita. Lihatlah diri kita. Sudah seberapa baik saya di mata Tuhan. Sehingga apa? Timbullah pengertian. Kenapa orang sulit pengertian? Kan dia tidak melihat dengan baik tentang dirinya. Makanya dikasih tahu di sini, tentang sesuatu yang kamu tidak paham, Tuhan akan beri kamu pengertian. Orang Israel, Tuhan bilang apa? Kamu sampai seperti lembu harus dikasih kekang di hidungnya. Kalau sudah seperti itu, ini kan benar-benar udah sulit untuk dikendalikan. Dan hidup seperti terkurung. Harusnya orang-orang percaya itu dikatakan kita diberi kebebasan oleh Tuhan. Tapi bukan kebebasan untuk melakukan dosa atau melanggar perintahnya, itu bukan. Kita bebas itu dalam konteks apa? Saya tidak merasa terkekang dengan hukum yang Tuhan beri. Nah, ketika saya merasa terkekang dengan hukum yang Tuhan beri, sebetulnya pada dasarnya hidup saya itu sedang kurang baik. Ini nggak boleh. Itu nggak boleh. Minggu mau tidur siang dikit, nggak boleh. Harus ke gereja. Apa Tuhan untuk persulit hidup saya? Nanti sebentar lagi, inilah, itulah. Mana saya uang pun belum banyak, harus lagi camp lah. Kalau seperti itu, kamu perlu untuk merenungkan lagi. Sebetulnya, ini saya merancang hidup saya atau Tuhan yang merancangkan hidup saya? Kalau kamu percaya Tuhan yang memerancangan dalam hidupmu, harusnya kamu sangat bersyukur kalau Tuhan masih mau melibatkanmu. Kamu harusnya bersyukur. Yang mengantar saya waktu saya meninggalkan dunia ini bukan keluarga saya loh. Tapi keluarga saya mah mungkin sampai di tempat pemakaman aja. Tapi yang menyertai saya terus itu adalah Tuhan. Tuhan. Dan hidup saya yang saya hidupi sekarang, saya tahu ada akhirnya. Sebelum tiba hari itu, saya tahu, yang lain sih nggak tahu saya jumpa atau enggak, tapi pastinya Tuhan saya lihat. Saya akan temu dengan Tuhan. Yang dikatakan di sini, di dalam Alkitab ini. Tapi saya akan tatap muka dengan dia. Kamu bisa nggak membayangkan? Kalau kamu mengerti konteks ini, sebetulnya di dalam hatimu, kamu menyimpan kerinduan. Bukan ketakutan. Kecuali kamu tidak kenal Tuhan yang diceritakan di sini. Kamu selalu takut. Kalau kamu kenal dia, kamu lakukan seperti yang dia suruh, kamu merasa, Tuhan, ini pasti menyenangkan. Dengan membaca yang Tuhan kasih tahu, bagaimana Tuhan berkorban untuk saya, bagaimana Tuhan menginginkan saya hidup di dalam damai sejahtera, bagi saya itu sudah lebih dari cukup. Tinggal di dunia ini, kadang naik, kadang turun, bukan perkara besar. Karena hidup saya bagaimanapun selalu ke atas. Artinya apa? Ke surga. Usaha boleh turun. Kesehatan boleh turun. Ya, tetapi saya punya hati makin dekat dengan Tuhan. Makanya Paulus bilang, walaupun kehidupan jasmani kami merosot ya, tetapi rohani kami dibaharui dari sehari ke sehari. Dibaharui. Artinya apa? Saya memang terbelenggu. Saya memang dipukul, disiksa. Tapi hati saya makin dekat dengan Tuhan. Dan di sini dikatakan berikutnya, ya, ingatlah ini. Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang hidup, bukan yang mati.
Kita tidak mengikuti Tuhan yang mati. Walaupun orang bilang, Tuhan kalian mati. Enggak. Terbukti kok kuburnya kosong. Di luar Tuhan Yesus ada kuburnya sampai hari ini. Di Tuhan Yesus saja yang nggak ada. Ya, dia bangkit. Memang orang bilang dia mati di kayu salib, betul. Kita tidak memungkiri itu. Walaupun orang bilang kalian percaya pada Tuhan yang mati disalibkan. Tapi tanya lagi, kuburnya kosong. Tidak dipungkiri. Dia hidup. Orang mau melintir kisahnya jadi bagaimanapun tidak masalah. Tapi bagi saya dia hidup. Kamu bilang bukan dia yang disalibkan, silakan saja. Tapi buktinya dia hidup. Artinya dia bukan Tuhan yang mati. Makanya Paulus menekankan ini. Kenapa saya tidak ragu menyerahkan hidup saya demi dia? Karena dia adalah Tuhan yang hidup. Beda dengan yang lain. Mati semua. Kemudian dia katakan di sini, dari keturunan Daud sebagaimana yang dijanjikan. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita. Dia selalu mengingatkan Timotius. Timotius, saya itu bukan mengejar rumah besar loh, masuk penjara. Saya bukan karena mengingini harta orang. Saya bukan menyulitkan hidup orang. Tapi saya mau beritakan supaya orang itu jangan binasa. Gara-gara itu saya dibelenggu. Coba kalau kita hari ini, kadang-kadang penderitaan itu timbul itu kenapa? Bukan karena juga kita mau menyenangkan Tuhan. Ya kebodohan kita sendiri kebanyakan. Harusnya norma-norma biasa aja. Baik, dengarkan Tuhan. Timbul. Kenapa? Nggak mau mendengarkan Tuhan. Sampai harus pasang kekang, Tuhan bilang seperti orang Israel. Baru dia mau berhenti. Tapi kalau sudah sampai pasang kekang itu kan sudah kurang baik. Harusnya tanpa kekang pun, kalau Tuhan kasih saya 10 hari lagi, 10 hari saya untuk Tuhan. Kalau sebulan lagi pun Tuhan kasih bagi saya, sebulan itu pun hidup saya untuk Tuhan. Itu yang baik. Sehingga saya berpikir, panjang pendek hidup ini tidak menjadi perkara. Kenapa bisa jadi perkara? 10 tahun untuk Tuhan. 5 tahun pun untuk Tuhan. Lalu panjang pendeknya apa bedanya? Nggak ada. Kecuali hidup saya untuk diri saya. Mungkin sangat masalah dengan setahun atau 2 tahun. Karena yang saya pikirkan saya. Kalau cuma setahun Tuhan, kan saya belum pernah ke situ. Manusia itu selalu begitu loh. Dia menipu dirinya. Padahal dia nggak tahu. Jangankan setahun. Mungkin bulan depan pun nggak bisa lewat. Tapi dia bilang Tuhan kalau cuma setahun janganlah. Kalau setahun untuk Tuhan, apalah bedanya? 10 tahun untuk Tuhan sama aja. Itu hidup orang Kristen. Walaupun Tuhan bilang itu rahasia dia. Saya tidak perlu minta dipanjang atau dikurangi. Sesuai yang Tuhan kasih. Karena bagi saya panjang pendek nggak masalah. Untuk Tuhan. Kemudian di sini dia katakan, karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang yang pilihan Allah. Supaya mereka juga mendapat keselamatan. Menderita untuk orang lain diselamatkan. Judulnya. Paulus selalu mengingatkan Timotius. Inilah hidup saya. Saya menderita ini supaya yang lain hidup. Sama seperti Tuhan Yesus memilih mati di kayu salib supaya kita hidup. Ditinggalkan oleh Bapa di surga supaya kita jangan ditinggalkan. Sekarang giliran kita. Kan giliran kita. Kalau kita memang percaya itu, lalu mulailah kamu buat di dalam hidupmu. Hidup saya bukan hanya untuk saya, tetapi untuk Tuhan. Bukan berarti kamu tidak boleh jalan-jalan ini, bukan. Kamu melakukan itu ini pun tidak ada salah. Tapi ada nggak Tuhan kamu bawa, itu yang jadi masalah. Jangan kamu bilang ini hari raya Imlek, jadi maklumlah kalau saya cuman berjudi cuman waktu Imlek aja. Ini kan bahaya. Jadi kamu jangan buat satu statement untuk pribadi. Tidak ada yang seperti itu. Mau Imlek mau apa, hari-hari saya untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Saya tinggalkan semua yang buruk.
Coba kamu bayangkan, Tuhan baiknya itu tidak kasih tahu kita loh, kamu sisa berapa hari ini. Ada orang mungkin berpikir, Tuhan kok nggak mau kasih tahu saya sih, hari saya tinggal berapa. Kalau dia kasih tahu 10 tahun pun, kamu tidak damai loh. Kamu jangan salah loh. Coba Tuhan kasih tahu, masih 10 tahun. Kamu sebetulnya tidak damai mengingat kata 10 tahun itu. Karena bagi kamu 10 tahun itu seperti besok. Kamu belum sampai 10 tahun, tapi rasanya sudah 10 tahun. Tiap hari mikirin 10 tahun. Apa bedanya sehari dengan 10 tahun? Tuhan itu baik. Dia nggak kasih tahu. Supaya apa? Dengan begini caranya, kita berusaha menyenangkan dia. Jangankan ini, mungkin ini hari terakhir loh saya melayani Tuhan. Dan Tuhan tidak kasih tahu saya. Lalu di dalam pikiranmu kamu lakukan dengan biasa-biasa aja atau dengan luar biasa. Ini mungkin minggu terakhir bagi saya untuk melayani mereka misalnya. Pasti kamu akan lakukan yang terbaik. Akan beda halnya, masih ada minggu depan, dahlah minggu ini lewat dulu. Karena kamu merasa ada minggu depan. Itu kurang hikmat. Ya, di dalam Tuhan selalu kamu pikirkan dalam hati. 10 hari Tuhan kasih saya, 10 hari untuk Tuhan. Dan kemudian di sini kita dikasih tahu 3 ayat terakhir. Benarlah perkataan ini jika kita mati dengan Dia. Ya, di sini dikatakan jika kita mati dengan Dia. Ini berbicara apa? Keselamatan. Orang yang sudah mati bersama Tuhan itu kan diibaratkan seperti mereka yang sudah menerima Tuhan Yesus dibaptis, mereka bangkit lagi setelah itu. Mereka sudah dikubur, hidup lagi bersama Tuhan. Ya, kita pun akan hidup dengan Dia. Artinya apa? Saya mengakui, saya orang berdosa, saya sudah mati. Sekarang saya ketemu Tuhan Yesus, saya hidup kembali. Hidup yang saya hidup ini adalah milik Dia dan untuk Dia. Jika kita bertekun, ini berbicara setelah selamat. Setelah selamat itu kan kamu punya pilihan. Orang boleh memilih, minggu ini saya nggak mau ke gereja, dia boleh milih. Minggu depan saya baru mau. On off dia. Jadi itu tergantung pilihanmu gitu loh. Setelah kamu percaya Tuhan Yesus kan pilihan selanjutnya tergantung kamu. Kemudian dia katakan di sini, kalau kita bertekun, kita akan ikut memerintah dengan dia. Orang ini dia mencintai Tuhan. Lalu Tuhan ajak dia, aku mau kamu tunjukkan kasihmu padaku. Ayolah ikut melayani. Ya. Kemudian jika kita menyangkal dia, ini menyangkal bukan menyangkal nggak percaya sama dia. Ini beda. Menyangkal di sini berbicara apa? Saya tahu Tuhan mau, saya lakukan ini. Tapi saya pilih lakukan itu. Selalu saya memilih yang saya mau. Itu menyangkal di sini. Kamu memang tidak binasa, tapi damai sejahteramu hilang. Damai sejahteramu hilang. Karena tidak ikut yang Tuhan mau, kamu damai sejahteranya hilang. Jika kita tidak setia, ya keselamatan kita itu kekal. Tidak bisa dirubah dengan ketidaksetiaan kita. Karena Yesus bukan mati untuk kita ketika lihat kita baik. Yesus sudah mati untuk kita bahkan sebelum kita ada. Amin, saudari. Jadi soal keselamatanmu tidak diragukan. Karena Tuhan mengasihi saya bukan karena melihat saya berbuat baik baru mau mati untuk saya. Dia tahu kok saya sudah bohongnya berapa kali. Saya memang janji mau setia sama dia, tapi saya tipu dia lagi. Tapi Tuhan tidak pernah berubah setia. Maka dari itu, keselamatan kita itu tidak pernah berubah. Mari kita mengucap syukur. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu ini. Tuhan sudah menolong kami. Tuhan sudah memberkati kami dengan firman Tuhan. Tolong Bapa di surga, biarlah hari-hari kami penuh dengan penantian akan Tuhan. Biarlah waktu yang Tuhan beri bagi kami pakai untuk melayani Tuhan. Tolong saudara-saudari kami, mungkin mereka ada yang bergumul dalam segala hal. Tuhan pastinya menolong. Dan juga buat saudara-saudari kami mungkin tidak sempat hadir hari ini. Tuhan jaga mereka dimanapun mereka berada. Bila mana ada yang sakit, Tuhan tolong sembuhkan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan
kegiatan kami selanjutnya dalam tangan-Mu, mengucap syukur berdoa di dalam nama putra Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.